rangkaian dari di GI tract gitu. Nah, jadi kalau demam tifoid itu apa gitu kan? Jadi demam tifoid itu adalah infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Ya, jadi sekali lagi Salmonella typhi itu yang menyebabkan demam tifoid. Anda bisa pahami di sini apa itu Salmonella typhi gitu ya. Terus di sini etiologi yang menyebabkan penyakitnya anak farmasi itu kan ini deh, apa namanya? Kalau enggak tifus, ya ini apa namanya hepatitis. Oleh sebab itu harus betul-betul dijaga kesehatannya ya. Jadi Salmonella typhi itu merupakan bakteri gram negatif bersifat aerobik, bergerak dengan rambut getar atau flagela ya, dan bersifat tidak berspora. Jadi kalau kamu nanti tes Widal itu kan ada apa positif gitu ya, yang di H, O sama di apa itu V ya. Nah di sini kan kalau Anda perhatikan yang di sini itu adalah apa namanya gambaran bakterinya gitu ya. Jadi yang ini itu adalah flagelanya gitu kan. Nah, terus yang ini ya, yang di sini LPS ya, lipopolisakarida itu antigennya. Jadi O antigen. Jadi kalau yang H berarti yang ada di flagelanya. Nah, terus faktor resiko dan cara penyebarannya bisa terutama di lansia dan anak-anak gitu ya. Terus ini menjaga higiene perorangan. Orang Eropa, orang ini itu kan jarang ya positif apa namanya ada di mana di tes di khususnya ada Salmonella typhi itu jarang, tes Widal positif itu jarang gitu ya. Yang banyak itu di Indonesia, India, kayak begitu ya. Karena Indonesia makanannya kan ya lalapan, petis, dan seterusnya ya. Kalau luar negeri, kalau orang luar negeri ke sini makan rujak cingur, waduh langsung bisa masuk rumah sakit ya. Karena terlalu bersih gitu ya perutnya. Kalau kita aman, apa saja bisa masuk ya. Jadi apa namanya juga di sini ya karena bisa jadi apa namanya kotoran dari orang terus kena sayur dan tidak dicuci dengan baik. Apalagi di sini sanitasi lingkungannya seperti ini ya yang diminum otomatis ini kan bisa saja mencemari sumber air yang diminum ya. Jadi ketersediaan air. Terus sampai sekarang ya budaya imunisasi tifoid itu kan jarang ya Dik ya kita dengar apa namanya vaksin untuk demam tifoid gitu ya kan belum ya. Jadi di kita jarang yang negatif ya Dik ya biasanya positif Salmonella typhi gitu ya. Nah, ini apa namanya Anda bisa lihat nanti bagaimana apa namanya Salmonella typhi itu bisa menginvasi kita gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini itu ada apa namanya dua tahap bagaimana Salmonella typhi itu bisa menginvasi. Nah, kalau apa namanya masih yang di apa namanya masih bisa di sini gitu ya
Anda bisa lihat di sini kan diare gitu ya. Tetapi kalau sudah sampai ini masuk ke organ gitu ya, ini bisa menyebabkan, terutama yang di sini ya, bila sampai masuk ke liver, ke spleen, ke bone marrow, inilah yang menyebabkan sepsis. Makanya apa namanya, pasien dengan demam tifoid itu bisa sampai apa namanya, bisa sampai meninggal ya karena ini, gitu ya. Jadi di sini masa inkubasinya 7 sampai 14 hari. Jadi mengalami demamnya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini pasien itu tertular melalui makanan ya. Artinya makanan yang mengandung Salmonella typhi itu kita makan. Karena kan kita memang apa ya, pasien itu tidak terlihat gejala klinisnya gitu ya, tetapi dia karier, artinya di dalam tubuhnya itu ada Salmonella typhi. Kadang-kadang kita itu kalau wakrep itu kan makan itu kan sepiring berdua, sepiring berempat gitu ya, dan itu biasa ya, artinya tidak apa namanya bergantian sendok itu kan biasa gitu ya. Nah itu makanya yang tadi saya bilang biasanya mahasiswa farmasi itu kenanya ya ini gitu, karena apa? Incip makanannya menggunakan alat makan yang sama. Nah ini yang bisa menyebabkan terjadinya apa namanya tertularnya ya untuk demam tifoid. Nah ini kalau sampai melewati lambung dan mencapai usus halus, ini bisa invasi ke jaringan limfoid atau Peyer's plaque ya, sehingga bisa berkembang biak masuk aliran darah melalui saluran limfe mesenterik. Nah inilah yang menyebabkan apa namanya hepatomegali, sehingga mual ya, pasien mual karena terjadi pembesaran di limfa. Nah, kalau untuk yang bakterinya sekunder, ini dari sel retikulo ya, endotelial kuman dilepas ke sirkulasi sistemik gitu, sehingga mencapai ke organ yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan pasien demam gitu ya, terus mual, terus nyeri pada perut atau diare gitu ya. Ini yang terjadi. Nah, diagnosa tifoid itu atau suspek tifoid itu demam bila lebih dari 38 derajat Celcius dan 3 hari terakhir. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya, demam, gangguan GI tract. Jadi bisa diare, bisa konstipasi kalau demam tifoid itu ya. Nah, demam tifoid klinis itu suspek tifoid disertai hasil kultur laboratorium, misalkan tadi apakah tes Widal atau pakai yang IgM ya, disertai diagnosis banding penyakit lain. Jadi tentu kadang-kadang begini, antara demam tifoid dengan demam berdarah itu mirip gitu gejala klinisnya. Oleh sebab itu harus betul-betul apa namanya diagnosisnya tepat gitu ya. Terus di sini karir kronis ditemukan kultur Salmonella typhi ya, di kultur gitu ya, baik di feses atau urin atau kultur di kandung empedu ya, karena tadi kan bisa melalui sistemik ya untuk Salmonella typhi-nya. Nah, kalau dari tes darah lengkap itu demam tifoidnya apa namanya ditandai di leukopenia, trombositopeni, anemia, terjadi anemia. Terus kalau tes serologi di IgM yang tadi saya sudah sebutkan ya, IgM dan IgG. Nah ini yang tes serologinya. Atau agglutinin O kalau lebih dari atau sama dengan kan menggunakan titer ya
320 itu berarti positif, gitu ya. Terus di kultur salmonella darah urin cairan empedunya positif. Ada tadi karena ada hepatomegali sehingga ada peningkatan SGOT, SGPT. Ya, makanya pasien mual. Nah, karena gejala klinisnya itu ada demam, gangguan saluran cerna, gangguan kesadaran. Jadi, demam tifoid ini bisa menyebabkan gangguan kesadaran juga. Hepatosplenum. Terus berat ini demamnya intermittent dan demam kontinu disertai pusing dan sakit kepala. Kalau di gangguan saluran cerna itu anoreksia, ya mual muntah disertai diare atau konstipasi. Nah, jadi kalau demam tifoid itu kamu bisa lihat di lidahnya pada saat dilihat darah lidahnya itu kotor gitu, putih. Jadi kalau kita sekarang ini kan normal ya, kalau pasien dengan demam tifoid itu kelihatan ya, jadi lidahnya kotor, putih begitu. Nah, itu ciri khas gitu ya. Terus ada nyeri epigastrik juga ya. Terus penurunan kesadaran bila memberat sampai somnolen ya dan delirium ya. Jadi ini harus hati-hati juga. Terus manifestasi invasi bakteri tifoid di hepar dan limfa berarti menyebabkan tadi ya pembesaran pada hepar dan splenum. Nah, ini ada rose spot di abdomen atas ya. Jadi nanti dilihat apakah ada juga spot gitu ya, memerah. Baik, berikutnya klasifikasi demam tifoid itu complicated, akut, non complicated. Ya. Jadi di sini 10% pasien tifoid itu mengalami komplikasi tadi. Kalau sampai tidak tertangani bisa terjadi perforasi, ya, perdarahan, terus SGOT, SGPT yang tinggi, terus terjadi konstipasi atau diare. Atau yang non komplikasi akut yang memberat, gangguan saluran cerna meningkat, perforasi usus ya. Nah ini melena. Melena itu apa ya? Melena itu apa, Dek? Melena itu apa, Dek? Melena apa, Dek? Tinja berwarna gelap. Tinja berwarna gelap karena apa? Karena apa? Pendarahan di saluran atas. Betul ya. Jadi ini yang menyebabkan kesadarannya langsung turun. Nah, ini bahayanya kalau sampai terjadi itu tinggi. Oleh sebab itu antibiotiknya harus adekuat ya, supaya tidak terjadi sepsis. Nah, kalau akut non complicated itu demam tinggi berkepanjangan, gangguan di saluran cerna, bisa konstipasi atau diare ya. Terus sakit kepala, terus istilahnya lemes gitu ya keadaan umumnya, terus anoreksia ya. Jadi tifoid encephalopathy ya. Ini sindrom demam tifoid panas tinggi, terus kekacauan mental hebat, kesadaran menurun ya. Shock septik, panas tinggi dan gejala toksimia, gangguan hemodinamik, tekanan darah turun, nadi halus dan cepat, keringat dingin. Nah, kalau sampai terjadi perdarahan, ini yang betul-betul harus dijaga ya, karena ini harus dilakukan operasi ya supaya tidak terjadi perdarahan hebat ini. Oke, nah jadi tata laksana umumnya bagaimana? Yang utama adalah kalau sudah positif demam tifoid harus tirah baring, istirahat.
total, ya. Jadi di sini supaya tirabaring itu apa? Untuk mencegah terjadinya komplikasi karena perdarahan atau perforasi. Sehingga infeksi berat ini harus dilakukan istirahat total. Nah, nutrisinya cairan yang cukup secara oral ya, parenteral. Jadi kalau infeksi berat seperti apa, komplikasi, penurunan kesadaran, dan susah menelan. Nah, kalau susah menelan ini berarti kan harus betul-betul bisa masuk ya asupannya ya. Dia rendah selulose ya, supaya mencegah terjadinya perdarahan dan perforasi gitu. Jadi kalau pasiennya sudah positif demam tifoid ya jangan diberikan puding yang dari agar-agar itu tinggi serat ya. Diet cair diberikan pada kondisi berat dan apabila membaik dapat diberikan diet padat, artinya lebih baik yang seperti apa lembek ya, yang bubur kah atau tin gitu. Jadi yang istilahnya yang merangsang lambung, misalkan yang jeruk atau apa ya enggak dulu gitu ya, yang apa namanya yang tinggi serat juga tidak. Terapi simptomatik ya jelas ya sebaiknya diberikan vitamin karena tadi mual seperti itu kan enggak enak, akhirnya enggak bisa masuk asupan makanannya. Terus antipiretik ya bila perlu ya, antiemetik juga bila perlu. Jadi saya berharap adik-adik sudah belajar analgetik antipiretik yang kemarin, terus antiemetik itu apa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan antiemetik. Nah, di sini dehidrasi, jadi kemarin sudah saya berikan obat apa namanya buku pedoman yang ada di rumah sakit itu ya. Jadi ada dehidrasi ringan sedang berat. Kalau untuk apa namanya kebutuhan rehidrasinya silahkan dibaca ya. Nanti akan diajari Pak Didi bagaimana cara menghitung berapa jumlah cairan yang dibutuhkan. Nah, ini penting untuk kemarin juga sudah saya berikan untuk pedoman antibiotik ya, penggunaan antibiotik karena ini sudah tahun 2023. Jadi referensi yang dipakai harus yang terbaru ya. Nanti Anda perbaiki ini, cari apa namanya referensi yang terbaru. Jadi tata laksana antibiotik itu lini pertama itu yang mana? Bisa chloramphenicol, bisa ampicillin atau amoxicillin, atau trimetoprim sulfamethoxazole gitu ya. Itu yang lini pertama. Jadi nanti dibaca lagi apakah di tahun 2023 ini yang buku pedomannya yang 2002 yaitu ya, apakah tetap lini pertama menggunakan ini gitu ya atau ada perubahan. Nah, lini keduanya ceftriaxone, cefixim dan golongan quinolone. Ceftriaxone berarti golongan cephalosporin generasi ketiga. Jadi memang kalau ibu hamil itu yang paling aman obat golongan yang mana antibiotiknya ya. Jadi di sini apa namanya golongan quinolone ini dipakai juga. Terus kapan tidak dianjurkan pada pasien dengan kondisi yang seperti apa? Apakah tadi kenapa anak-anak tidak dianjurkan seperti itu? Terus yang di sini yang dari WHO begitu ya. Dari WHO juga nanti dicek kembali apakah ada yang terbaru untuk tata laksana antibiotiknya. Tata laksana komplikasi, jadi di sini bisa diberikan kombinasi. Jadi ingat ya Dik ya, yang di tifoid toksik ya. Jadi yang endotoksin kan ya yang dikeluarkan oleh LPS dari bakteri Salmonella typhi itu diperlukan kortikosteroid ya, artinya dexamethasone 4 kali 10 mg dan itu intravena.
ya. Jadi terus kalau terjadi shock sepsis ya berarti harus terapi cairan ya. Terus pemberian antibiotik yang adekuat ya. Terus di sini harus diberi vasoaktif dopamin ya. Nah, kalau ada perdarahan ini tentu harus dilihat berapa HB-nya. HB juga menentukan nanti apakah itu harus ditransfusi whole atau PRC gitu ya. Nah, perforasi diatasi dengan pembedahan. Ya, tadi kan sudah saya bilang dan harus betul-betul tirabaring. Antibiotik yang bisa digunakan di sini yang spektrum luas ya, ada ampicillin, kombinasi chloramphenicol dan metronidazole. Jadi mohon nanti bisa dilihat berapa durasi treatmentnya, lama ya, lama pemberian obatnya. Oke, kurang 1 menit. Tata laksana komplikasi Anda bisa baca, terutama untuk yang treatment of severe typhoid fever ya. Jadi yang di sini betul-betul harus dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi perdarahan ya atau pecahnya gitu ya sehingga bisa menyebabkan sepsis dan menyebabkan kematian. Ya. Jadi kalau MDR itu apa? Apa itu MDR? Apa itu MDR? Halo? Ada orang apa enggak ini? Halo? Multidrug resistant typhoid ya. Sehingga Anda bisa lihat di sini diperlukan apa namanya rekomendasi pemberian antibiotik yang adekuat gitu ya, bisa menggunakan cefixim dikombinasi dengan cefixim atau golongan quinolone ya. Jadi di sini memang harus apa namanya untuk rekomendasinya pemberian antibiotiknya. Nah, ini antibiotiknya saya berharap sudah paham bagaimana mekanisme kerjanya, gitu ya, Dik ya. Jadi, mana yang bekerja di dinding, mana yang bekerja di apa namanya di mRNA ya, di DNA-nya. Nah, seperti itu harus sudah dipahami. Jadi ini nanti adik nyicil belajar untuk ke apoteker gitu ya. Jadi mulai sekarang sudah harus apa namanya belajar sungguh-sungguh untuk yang di farmakoterapi karena untuk masuk di apoteker dan untuk lulus ini harus benar-benar klinisnya dikuasai dengan baiknya. Oke. Nah, ini masing-masing profil dari antibiotik ya. Jadi saya berharap ini sudah bisa dibaca bagaimana profil apa namanya farmakokinetik dan farmakodinamiknya ya. Oke, ini sudah lengkap. Nah, ini kasusnya Anda bisa lihat bahwa keluhannya diare ya, ini diare. Terus cair berlendir tetapi tidak berdarah, pasien mengalami mual, nafsu makan turun. Nah, kita lihat diagnosisnya ini S-nya seperti apa. O-nya dilihat dari tekanan darah, terus diare, ya kan? Nyeri perutnya iya pada saat masuk rumah sakit. Terus itu ya yang ininya. Kalau suhunya masih 36,7. Nah, dari pemeriksaan lab Anda bisa perhatikan di sini SGOT masih apa namanya naik tapi tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, yang kita perhatikan apakah ada tes serologi atau tes Widalnya. Nah, taunya tes Widalnya itu
160 ya. Kan O-nya ya 100/160 berarti memang ini didiagnosa demam tifoid. Nah, kita sebagai farmasis lihat ya, diberi obat saja, lah nanti adik komentari kenapa diberikan obat ini ya. Nah, ini tadi kita sudah bicara bisakodil, ya kan? Sudah bicara kemarin apa namanya loperamid ya. Jadi pasiennya pertamanya diare. Setelah diberi loperamid, gitu kan, terjadi konstipasi sehingga diberi drukolat, ya kan? Ya pusing kan? Jadi pada saat diare diberikan obat anti diare, begitu selesai tidak taunya konstipasi. Nah, jadi kenapa saya harus menyampaikan yang diare dengan konstipasi karena ini ya. Jadi adik harus memahami. Jadi nanti dicari ya, misalkan kenapa pasien ini harus diberikan golongan kortikosteroid. Karena apa? Ya. Nah, ini sudah lengkap nanti dicari referensi yang terbaik sampai dengan di assessment ya, sampai di plan-nya apa. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu, izin bertanya terkait tugas yang kemarin lagi Ibu masih belum jelas. Ya, jadi tugasnya kan adik sudah saya beri ya di grup CO itu yang semua kasus ya, ada TB, ada pneumonia, ada ini. Nah, itu dibagi per kelas. Artinya berarti kelompok yang ada studi kasusnya itu yang menjadi tugasnya. Ya, dibuat SOAP, tetapi referensinya harus diperbarui. Sudah paham? Kalau S-nya tetap, O-nya tetap. Yang berbeda tentu harusnya assessment sama planning-nya. Referensi yang dipakai harus yang terbaru. Ya. Sudah? Termasuk harus belajar tadi etiologinya, patofisiologinya, seperti apa, penata laksanaannya, gitu kan. Yang terbaru seperti apa. Jadi dicantumkan untuk referensi yang dipakai dan disertakan di foldermu ya, dalam bentuk yang PDF. Gitu ya, Dik ya. Ada lagi? Untuk kelompoknya berapa orang ya Bu? Ya, tergantung kasusnya. Kasusnya tadi berapa jumlah yang ada kasusnya, langsung dibagi dengan satu kelas ya. Silahkan. Ada lagi? Kalau tidak ada berarti bisa kita akhiri ya. Silakan untuk doa penutupnya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga selalu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan Allah memberikan yang terbaik. Terima kasih. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhiri ya.